Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ren Adi Pratama dari kelas 4 IPB dengan NRP 31256007. Di sini saya akan membuat video tentang praktikum 3 operasi file dan struktur data directory. Tujuan dari praktikum 3 ini sendiri yakni karena di sistem operasi Linux sendiri itu mengadopsi struktur hierarki Unix yang menyerupai pohon tree struktur, di mana seluruh pengolahan data beserta directory root dengan simbol garis miring ini, dan setiap elemen di dalamnya dilakukan sebagai file yang dapat dimanipulasi serta dibuka secara logis untuk efisiensi sistem. Langsung saja kita akan masuk ke bagian percobaannya. Inilah percobaan dari praktikum 3 sendiri. Pertama, login sebagai user, buka konsol terminal dan lakukan percobaan di bawah ini. Oke. Percobaan 1, directory. Melihat directory home, pwt, terus percobaan pertama ada melihat directory home. Kode pwt ini menjelaskan print worker print. Ya, kita masuk ke percobaan pertama. Percobaan 1 yakni directory. Nomor 1, melihat directory home. Kode program pwt bertujuan untuk menampilkan directory aktif pada saat ini. Lalu echo home menampilkan isi variabel link one home yang berisi path lengkap ke home directory user. Nomor 2, melihat directory aktual, masuk ke parent directory, masuk ke home directory. pwt ini sama seperti yang di nomor 1, yakni print working directory, menampilkan directory aktif saat ini. Dan cd.1 itu berarti directory saat ini jadi perintah ini tidak mengubah directory. Lalu cd.2 2 titik berarti parent directory jadi pindah ke atas satu level, ya artinya menjadikan directory induknya. Lalu cd tanpa titik menunjukkan tanpa argumen, selalu pindah ke home directory user. Nomor 3, cd strip layar, ya langsung aja membuat satu directory lebih dari satu directory atau subdirectory. cd strip layar adalah shortcut ke home directory. Lalu mkdir yang artinya make directory, kita membuat directory a, b, c, d, dan seterusnya. Lalu lsir ini berarti list directory yang sedang list directory dengan format panjang, dan reskursif i yang berarti format panjang, r yang berarti eksklusif, artinya menampilkan isi semua sub directory-nya juga. 4, menghapus satu atau lebih directory hanya dapat dilakukan pada directory kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Nah, ini penjelasannya sama seperti tadi ya. Yang beda itu di sini rmdir yang berarti remove directory, hanya bisa menghapus directory kosong. Error pertama ini karena directory B sudah berisi directory F, jadi kita menghapus remove directory yang berisi BF dulu, baru kita remove directory B.
Lalu nomor 5, navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Perintah cda ini yang berarti pindah ke subdirektori A, relative path. Lalu cd yaitu ini kembali ke parent directory. Terus kita ini cd home user c yang berarti pindah menggunakan absolute path, dimulai dengan tanda garis miring ini. Lalu cd user c error karena path absolute harus dimulai dari root, tidak bisa langsung user, dia harus home dulu. cd home user c ini error karena tidak home, belum jadi. Percobaan 2, manipulasi file. Nomor 1, perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh direktori. Contoh, membuat file baru yang bernama contoh dengan input dari keyboard. Setel D untuk menyimpan dan keluar. cp contoh 1. Jadi setelah kita membuat direktori contoh, kita langsung menekan Ctrl D agar langsung menyimpan dan keluar. Lalu cp contoh 1 ini mengcopy file contoh menjadi file contoh 1 di direktori yang sama. Jadi kita mengcopy dulu file itu lalu diubah ke contoh 1 dan diletakkan di direktori yang sama. Lalu cp contoh A mengcopy contoh ke direktori A. cp contoh 1 ad mengcopy 2 file contoh dan masuk ke direktori ad. Nomor 2, perintah nf untuk memindah file. Nf untuk contoh 2, memindah rename, memindah atau mengubah nama file contoh menjadi contoh 2. Lalu nf contoh 1 contoh 2 as garis miring d memindah file contoh 1 dan contoh 2 ke direktori a garis miring d. Nah, nf ini hanya bisa digunakan untuk rename file dalam direktori sama dan memindahkan file ke direktori yang lain. Nah, fungsinya sendiri itu memindah file contoh ke contoh 1 dari direktori ad ke direktori c di home. Nomor 3, perintah rm untuk menghapus file. rm contoh 2 yang berarti menghapus file contoh 2. rmi contoh yang berarti menghapus dengan konfirmasi strip i yang artinya interaktif. rm strip rfac r yang berarti rekursif, f yang berarti force, artinya menghapus direktori beserta isinya dan memaksa hapus tanpa konfirmasi. Jadi kita menghapus tanpa adanya konfirmasi dari user. Perintah ini menghapus keseluruhan direktori dari A dan C. Nah, kalian jangan menggunakan perintah ini secara sembarangan karena kalau belum tahu secara pasti apa isi dari direktori tersebut. Percobaan ketiga, simbolik link dan hard link. echo halo kabar.txt. Membuat file halo.txt, terus ln halo text soft yang berarti menuju ke halo, symbolic link ini symbolic link. Lalu ln hard text hard
buat hard link ke halo.txt. Lalu cat soft ini dan cat hard yang berarti keduanya menampilkan isi yang sama. Yang kedua, sekarang tambahkan isi file halo.txt. Apakah sudah ada berbahan isi file link? Nah, echo halo kita open ke halo.txt. Lalu cut soft cut hard ini sama, kita menggunakan isi yang sama. 3. Membuat link file dari link file. ln soft terakhir ini membuat soft link dari soft link lain. Ini membuat hard link dari hard link. Lalu cut ini karena file sudah ada di directory kita. Dan berhasil karena hard link karena menunjuk ke data file yang sama. Keempat, menghapus file asal halo.txt dan efeknya pada soft link dan hard disk beserta turunannya. Setelah file asli dihapus, soft link menjadi broken link, tidak bisa diakses. Dan lalu yang hard link masih bisa diakses karena hard link punya data sendiri. Itu. Lalu percobaan keempat ini melihat type file. Ini komennya yang pertama, perintah untuk mengetahui jenis file ini def SDA biasanya adalah block device atau hard disk. Lalu def TTY2 biasanya adalah karakter device terminal. Hasilnya file ini akan menjadi blok spesial dan file ini karakter spesial. Blok device itu membaca atau menulis dalam blok hard disk atau USB. Lalu karakter device membaca atau menulis per karakter dari keyboard atau terminal. Percobaan 5, mencari file dengan file. Carilah semua file di directory home dengan nama txt, terus di layar dan lakukan redireksi output ke file myerror.txt. Surut yang berarti switch ke user ke root. Nah, ini prosesnya find name.txt. Mencari semua file dengan akhiran .txt mulai dari root ini. Lalu print menampilkan hasil opsional dan myerror.txt ini redirect output ke file termasuk error messenger. Lalu cat myerror messenger menampilkan isi file. Carilah semua file directory home dari user dengan file directory bentuk biasa. Lalu lanjut kita ke percobaan ke-6.
percobaan ke 6 itu men-travel dengan loket. Install dulu loket dan miniloket, yaitu dengan apt dan apt install loket. Lakukan update database. Lalu membuat file baru. Setelah itu 4 mencari file di seluruh directory Linux. Nomor 5 untuk mendisplay hanya 10 baris dari hasil loket menggunakan ini. Dan untuk mendisplay hasil loket ada beberapa file. Kodenya seperti ini. Dan akan saya jelaskan arti perkodenya. Kita ini sudah paham, kita langsung ke file baru. Touch ini yang berarti membuat file kosong atau mengupdate timestamp. Loketnya di VT, V1 VT, V2 VT, dan V3 VT. Dan jadi ini mencari semua akhiran tipe VT. 4 mencari file di seluruh teritori Linux. Nomor 5 membatasi jumlah hasil dengan display hanya 10 baris saja. M10 ini untuk menampilkan 10 baris. Lalu nomor 6 untuk display hasil loket ada beberapa file. Ini artinya con, yang berarti menampilkan jumlah file yang ditemukan, bukan daftarnya. Lalu 7 kelemahannya. Jeleknya loket hanya akurat jika dikerjakan setelah update DB. Misal ada V1 VT di home user dan dihapus dengan rm. Misalnya, jadi kita menghapus, masalahnya loket menggunakan database bukan langsung cek ke disk. File yang sudah dihapus langsung muncul sampai database diupdate. Jadi hanya akurat setelah diupdate, karena file yang dihapus masih muncul sampai database diupdate. Jadi solusinya jalankan update DB secara rutin. Untuk nomor 7 dan 8 ini. Nomor 9 ini menambahkan opsi E yang artinya exit tanpa update DB. Apakah ada perbedaan hasil? Ini seharusnya ada ya kodenya E exit. Ini memeriksa apakah file benar-benar ada sebelum menampilkan. Lebih akurat tanpa perlu AGDB, tapi lebih lambat karena harus cek disk. Jadi kita sebelum keluar kita mengecek dulu apa yang ada dalam disk dan langsung keluar tanpa perlu update DB, update database. Jadi itu sudah untuk percobaannya. Setelah ini kita akan masuk ke latihan. Nah, oke, kita masuk ke bagian latihan. Latihan nomor pertama ini, cobalah urutkan perintah berikut ini. Nah, ini kita disuruh mencoba eksplorasi dasar pada directory. Jadi langsung saja kita jadi itu pindah ke directory ya tempatnya. Lalu pwd setelah itu alias al itu menampilkan semua file termasuk file tersembunyi dengan format panjang strip L. Sosnya dc.1
SL itu melihat isi home semua user. Jadi tadi usernya kita terlihat semuanya user pada saat ini. Lalu lanjut kita sampai di titik 2 lagi. Lalu kita pindah lagi ke parent. Setelah itu kita pindah ke root. Kita lihat isi directory dari root sendiri sama seperti LSL. Lalu kita coba pindah ke directory etc dengan cara cd straight etc. Nah, lalu kita lihat yang more itu lalu cd salah kayaknya. Yes, kita masuk ini dulu. Yang ini ya, belum ada spasinya. Langsung pas gitu. Setelah JTECC kecil kita harus ls nah kita cek lalu kita coba cat pas with. Nah ini cc kita kembali dulu ke root. Kesimpulannya dari nomor pertama ini, cd strip ini berfungsi banget buat kita kembali bolak-balik antara dua directory. Lalu strip more ini digunakan ketika output terlalu panjang. Jadi kalau terlalu panjang kita gunakan kode seperti ini. Dan cat passwd ini menampilkan daftar semua user di sistem. Oke, dan semua user yang ada di sistem. Kita lanjut ke nomor 2. Lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd ls dan cat. Telusuri directory bin, user bin, sbin, tmp, dan boot. Pertama kita telusuri binnya dulu dengan cara cd bin dwd, lalu lsl wc
1. Oh, salah. Sorry. L correct. Yes. Nah, kita udah masuk ke pin kan ini. Kita udah menelusuri pin, kita menelusuri user pin ct muncul. Kita sudah menelusuri user pin, sekarang kita akan menelusuri s pin dengan cara ct jati itu proses ct s pin pwt lagi, terus rsal create. Setelah itu kita telusuri temp ct pwt lagi s al muncul. Kita coba ke touch file sementara dengan cara touch kita buat file sementara di .txt aja, lalu ls. Nah, lalu kita masuk ke directory boot ct boot pwt ls lihat tipe file kernel Linux-nya, file vm Linux. Jadi ini adalah tipe file kernel Linux kita. Nah, lalu kita lanjut ke percobaan ke-3. Telusuri directory dev, identifikasi perangkat yang tersedia. Ketik ayam. Oke. Pertama kita masuk ke directory dev dulu. ct dev. Nah, pwt lagi. min 20 gitu. Oke. Grep SD.
Setelah itu identifikasi terminal kita dengan cara bu aman titik ls al. Kita itu kita udah UIM, jadi diketahui kita adalah Jogja jadi, dan sekarang sedang login pada Maret 15 tanggal 15 jam 21.56. Sekarang sedang melakukan aksesnya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini kita disuruh menelusuri direktori proc, tampilkan isi file interrupts device. Lalu apakah kita akan dapat melihat direktori proc disebut PSUD file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel. Jadi kita masuk dulu ke cd proc kalau kita menampilkan informasi dari sistem chat konten chat nah, ini udah muncul block device dan karakter device. Selanjutnya CPU infonya dengan cara chat CPU info. Nah, muncul, lalu chat info. Untuk lihat informasi memorinya, lalu kita lihat waktu sistem yang menyala. Chat time. Sistem menyala selama ini. Setelah itu kita lihat detail prosesnya. Grab. Kita lihat detail proses dengan bit 1. LSR 1. Coba. Nah, kenapa ini kenapa proc disebut disable file? Karena hanya ada di RAM dan dibuat saat boot. Isinya berubah sesuai keadaan sistem dan memberi akses ke struktur data kernel melalui file. Semua file menunjukkan ukuran 0, namun berisi data. Lalu kita coba nomor 5. Ubahlah directory home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Kita lihat dulu semua user di sistem. Chat etc password chat adalah user yang ada di sistem kita. Lalu kita pindah ke user lain, cd
Kita coba ke mana? Kita coba ke ini ya, fbox add, fbox add. Yang lain kemudian KDM. Nah, ini bisa masuk. Coba ke ini. Karena ini memberi permission ya besar OTP yang KDM ini, makanya kita bisa masuk. Lalu kita gambar 6. Kita disuruh kembali ke dari awal, cd. Lalu buat subdirectory work dan play. Pastikan kita sudah kembali dulu, lalu kita buat mutatir make directory work, langsung install work play ini. Kita kasih dulu ls ld work play. Nah, kita dibuat bersamaan di jam 22.02. Lalu ls sn nah, kita satu-satu ya. Play, coba sama. Nomor 7, nomor 8, hapus subdirectory work. Langsung saja kita rm dir work. Kita coba lagi apakah masih ada. Nah, ini udah nggak ada ya, maksud file directory itu berarti udah berhasil dihapus. Langsung copy file. Oke. File passwordnya ke hop, jelas saja atau cd tc password. Kita copy ke password, copy. Kita verifikasi dulu ls password. Nah, ini udah berhasil, kita berhasil copy ke password titik copy. Lalu selanjutnya pindahkan ke subdirectory play. Caranya itu F password
kasih dulu F WD apply pas WD kita pindah sambil ringan ini guys. Sebenarnya ada yang salah. Pas WD pas WD coba kita langsung, kita usah rename, kita langsung ini kan kita tadi udah berhasil kayaknya kalau langsung ke apply. Ini tadi saya mencoba ke PHK tapi tak bisa membuat file baru. Kita langsung saja verifikasi S L apakah sudah terpindah. Oh, ternyata sudah ada ya password dan password copy. Lalu pindahkan 11 ubahlah ke subtrade reply dan buat simbolik link dengan nama terminal yang menuju ke perangkat itu. Oke. Jadi kita akan masuk to reply dulu cd lalu buat simbolik link ke terminal ln ns udah dibuat terminalnya. Coba lalu kita coba buat hard link ke device. Bisa ya, karena ini kita udah berhasil membuat soft link tapi kita akan membuat hard linknya, karena hard link hanya bisa untuk file biasa di file sistem yang sama. Lalu lanjut, buatlah file bernama hello.exe berisi kata hello world. Oke, jadi kita langsung saja ya, print dulu echo hello kita assign ke hello.txt. Kita coba in chat hello.txt. Nah, kita print hello.txt tempur hello world. Ini lanjut kita ke copy hello.txt ke terminal A. Oke, kita copy hello.txt ke terminal, langsung aja cp hello.txt ke terminal. Kita coba menggunakan cp. Nah, ini bisa. Lanjut
masih directory home, copy keseluruhan directory play ke directory bernama work menggunakan simbol lilin. Jadi kita masuk ke cd dulu, dulu masuknya buat kita buat simbol link copy menggunakan simbol link pt r kita coba verifikasi dulu ls out berhasil ya. Ini tadi ada txt password copy sudah masuk ke work copy dalam simbol link kita. Lalu ke 15 terakhir, hapus directory work dan isinya dengan satu perintah. Nah, caranya jika kita menghapus dengan satu perintah saja, kita bisa langsung seperti ini. rm remove kita tambahkan ini. Kita coba coba aplikasi ya. Nah, kita membuka salah satunya. Nah, ini kita sudah berhasil menghapus semua file directory. Ini menunjukkan bahwa kita menghapus semua directory yang berawalan atau namanya dimulai dengan work. Jadi cukup itu latihannya untuk hari ini. Nah, kita sudah selesai mengerjakan latihannya. Jadi poin penting pada laporan 3 kali ini yaitu struktur directory Linux itu berbentuk Nah, kita sudah selesai mengerjakan semua latihannya. Jadi poin penting pada praktikum 3 kali ini yaitu struktur directory Linux sendiri itu berbentuk pohon. Jadi tree hierarchy. Lalu patch itu bisa ditulis sebagai absolute, dimulai dari garis miring, simbol garis miring ini, atau relatif berdasarkan directory aktif. Dan juga setiap directory memiliki fungsi spesifik. Seperti tadi, seperti tadi ya, bin bukan strip bin itu untuk bin ini
untuk program, lalu etc untuk konfigurasi, dan dev itu untuk device. Jadi dengan memahami struktur direktori dan aplikasi Linux, kita telah membangun fondasi kuat untuk administrasi sistem. Dan juga praktik 3 ini gunanya tentang mengatur perintah. Kita tidak bisa hanya melakukan perintahnya saja, ataupun kita juga harus filosofi dan cara kerja dari operasi Linux sendiri. Yang seperti itu saja penjelasan atau video dari saya untuk praktik 3 ini. Saya Renat Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.